Halo anak-anak, kembali lagi di materi fungsi kuadrat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal supaya kalian lebih mengerti lagi tentang materi ini. Yang pertama di sini ada suatu grafik fungsi yang diketahui titik balik dan titik potong dengan sumbu X. Pertama-tama, jika sudah diketahui beberapa titik ini, kalian pikirkan harus pakai rumus yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Rumus pertama itu untuk memotong dua titik sumbu X dan melalui titik tertentu. Jika rumus kedua menyinggung sumbu X. Lalu yang ketiga itu jika diketahui titik puncak dan melalui satu titik lagi. Namun kalau yang keempat itu yang melalui tiga titik. Di sini kita bisa pakai yang pertama atau yang keempat. Saya pilih pakai yang keempat aja dulu, yaitu rumusnya. Kalian harus hafalkan ya, rumus-rumus ini ada 4. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Pertama-tama kalian masukkan dulu yang titik 0,0. Di sini Y-nya berarti 0. X-nya juga 0. Maka di sini 0 sama dengan ini A dikali 0, 0. B kali 0, 0 berarti 0 sama dengan C. Nah, di sini kita sudah tahu ya berarti. C-nya itu 0. Kemudian titik yang kedua itu 4,0. Berarti Y-nya 0 juga. AX kuadrat 4 kuadrat berarti tambah BX tambah C. C-nya kita sudah tahu 0 ya, masukkan saja nanti 0. 0 sama dengan 16. A tambah 4B tambah 0. Di sini bisa kita hapus juga 0. Nah, jadi seperti itu. Dan yang ketiga 2 dan negatif 4. Y-nya negatif 4, A-nya 2. Sorry, X-nya 2. Negatif 4 sama dengan 4A tambah 2B. Di sini kalian dapat menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Kemarin-kemarin saya sudah menggunakan eliminasi, kali ini coba saya pakai substitusi. Kalau pakai substitusi berarti ini kita sederhanakan ya. Saya bagi 2 ini semuanya. Maka ini saya pindahkan. Nah, jadi B sama dengan negatif 2 dikurang 2A. Jadi tinggal masuk ke persamaan atas. Jadi ini 0 sama dengan 16A
tambah 4. Nah, ini B-nya masukkan yang ini. Negatif 2 kurang 2A. Jadi 0 sama dengan 16A tambah, jadi kurang ya, kurang 8, kurang 8A. Sini 8, negatif 8 dipindah ke kiri. Sini jadi 8 sama dengan 16A kurang 8A, 8 juga. Maka A sama dengan 1. Karena 8 bagi 8. Nah, setelah ini kita bisa tahu B-nya berapa. Dengan memasukkan A-nya ke sini. Negatif 2 kurang 2. Ini 1 masuk. Maka tinggal kita masukkan ini. Jadi negatif 2 dikurang 2 ya. Jadi negatif 4. Sama dengan B. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 0. Maka persamaan akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 0. Tapi karena 0, buang aja. Jadi seperti ini saja. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X. Kemudian soal kedua. Ketahui fungsi ini definit negatif. Definit negatif itu sudah pernah saya jelaskan. Definit negatif itu berarti dia tidak memotong sumbu X. Atau jika digambarkan dalam grafik itu seperti ini ya. Dia full di dalam posisi negatif. Kalau definit positif itu di atas, di sini. Kalau negatif di sini. Berarti kalau yang negatif itu A-nya lebih kecil dari 0. Harus kalian ingat. A lebih kecil dari 0. D juga lebih kecil dari 0. Nah, ini tinggal kalian masukkan ke D lebih kecil dari 0. D itu kan B kuadrat kurang 4AC. Kecil dari 0. Maka B kuadratnya itu B-nya yang ini. Negatif 2A. Kuadrat 4. A-nya ini saya ganti warna aja. A-nya itu A tambah 1 dan C-nya itu A kurang 2. Nah, ini tinggal kuadratkan jadi 4A kuadrat kurang 4-nya saya biarkan dulu. Ini kalian kali ya. Kali seperti ini. Tinggal nanti dikali dengan
4. Di sini ada negatifnya. Negatifnya ikut kalian kalikan. Nah, jadi seperti ini. Ada 4A kuadrat dan negatif 4A kuadrat. Ini berarti hilang ini. Kedua 4A kuadrat ini. Hilang, jadi akhirnya tinggal tersisa 4A tambah 8. Ini 8 ini saya pindah aja. Negatif 8. KA-nya negatif 2. Benar kan? Berarti A-nya ini lebih kecil dari 0. Tapi di A yang di sini itu yang saya maksudkan merupakan koefisien dari X kuadrat. Di sini lumayan membingungkan karena A-nya double gitu. Jadi A yang di sini, A yang kita temukan itu merupakan A yang di dalam sini. Yang di dalam persamaan itu. Bukan koefisien X kuadrat. Lebih baik saya ganti ya namanya. Jadi Ki ya. Supaya kalian juga nggak bingung ini. Saya ubah jadi Ki. Nah kalau ini kan lebih nggak bikin bingung. Nah ini jadi Ki ya. Ki lebih kecil dari negatif 2. A-nya itu ini. Kita sudah menjawab pertanyaan sebenarnya. Ini saya ganti juga ini berarti jadi Ki. Jadi yang ditanya itu bukan koefisien X, tapi yang di dalam situnya. Nilai Ki yang memenuhi adalah lebih kecil dari negatif 2. Kemudian soal nomor 3. Ini titiknya belum ditulis. Tapi kita sudah bisa ya. Negatif 2 ini X-nya, Y-nya ini negatif 1. Ini dia titik baliknya. Atau sumbu simetri atau nilai maksimum atau titik puncak juga bisa kalian sebut. Yang ini berarti negatif 4 dan negatif 5. Kalau yang ini 0 dan negatif 5. Berarti dia ini memotong sumbu Y. Nah, udah. Ini kita pakai yang tadi lagi, rumus yang ini. Pertama kita masukkan yang titik baliknya. Negatif 1. X-nya negatif 2. Jadi 4A kurang 2B tambah C. Yang pertama ya ini. Yang kedua, titik kedua ini
negatif 4 dan negatif 5. Y-nya negatif 5, X-nya negatif 4. Udah, berarti hasil akhirnya seperti ini persamaan keduanya. Kemudian yang ketiga 0,-5, X-nya 0 ya. Ini negatif 5 sama dengan 0 tambah 0 ya 0. Jadi ini C. Negatif 5 sama dengan C. Maka ini bisa kita jadikan yang baru ini. Negatif 1 sama dengan 4A kurang 2B kurang 5. Karena C-nya negatif 5 ya. Yang ini juga negatif 5 sama dengan 16A kurang 4B. Ini ada negatif 5 di kedua sisi, bisa kita hilangkan jadi 0. Sedangkan yang atasnya ini negatif 5-nya bisa pindah ke kiri ya. Jadi tambah. Negatif 1 tambah 5 jadi 4. Dengan 4A kurang 2B. Nah, ini supaya kita dapat melakukan eliminasi, harus ada satu suku yang sama di sini antara A atau B. Di sini keduanya berbeda, maka kita dapat membagi ini. Ini saya bagi dengan 2 ya. 0 bagi 2 ya 0. 16 bagi 2 8. Negatif 4 bagi 2 negatif 2B. Nah, ini ada yang sama sekarang. Yang ini sama ini. Jadi bisa kita eliminasi. Dikurang. Jadi negatif 4. 4A. Negatif 2B-nya hilang. Maka ini jadi A sama dengan negatif 1. Dibagi 4 ya. Kita dapat A-nya negatif 1. Maka kita bisa mendapatkan B-nya. Yaitu dengan cara ini. Masukkan saja ke dalam sini. A-nya negatif 1. Ini 2B-nya saya pindahkan. Jadi positif. Ini negatif 8. Jadi B-nya negatif 8 bagi 2. Negatif 4. Nah, jadi kita telah mendapatkan A-nya negatif 1, B-nya negatif 4. Dan C-nya negatif 5. Jadi bisa kita rumuskan persamaannya Y sama dengan
negatif X kuadrat kurang 4B. Salah, kurang 4X kurang 5. A-nya negatif 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Ya, jadi persamaan akhirnya seperti ini. Kemudian soal terakhir, fungsi kuadrat yang memiliki nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1 dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2. Ini kalau ada nilai maksimum dan nilai minimum itu artinya titik balik atau titik puncak. Jadi di sini XPYP 1,2. Kemudian ini nilai 3 untuk X sama dengan 2 itu berarti ada titik 2,3. Diketahui titik balik dan melalui satu titik lagi. Nah, di sini kita bisa memakai rumus yang ketiga, yaitu melalui titik puncak dan melalui satu titik tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Nah, udah seperti ini, tinggal kita masukkan X dan Y-nya. Dari ini, XPYP yaitu Y-nya 3, X-nya 2, XP-nya ini 1, kuadrat tambah YP-nya 2. Ini 3 kurang 2, karena 2-nya pindah. Jadi A 1 kuadrat. Maka ini 3 dikurang 2, 1. 1 kuadrat 1. A sama dengan 1. Nah, maka ini menjadi mudah sekarang. Tinggal A-nya masukkan ke sini. Jadi Y, X dan Y-nya tidak usah kalian masukkan lagi. Namun XP dan YP-nya kalian masukkan ulang. A-nya 1 ya. XP-nya ini 1. YP-nya 2. Nah, jadi seperti ini setelah dikuadratkan, maka hasil akhirnya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 3. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Ya, jadi kalian harus hafalkan rumus di halaman 54 ya. Kalian juga harus tahu setiap rumus itu digunakannya pada kondisi apa, titik-titik yang diketahuinya bagaimana. Saya ulangi, kalau rumus yang pertama itu diketahui 2 titik potong sumbu X dan 1 titik acak. Rumus yang kedua itu menyinggung 1 titik di sumbu X. Rumus yang ketiga itu yang ini, diketahui titik puncak atau titik balik dan melalui 1 titik acak. Kemudian yang D, diketahui 3 titik apapun. Seperti itu ya anak-anak, semoga kalian mengerti dan jangan menyerah dalam belajar materi ini. Terima kasih untuk yang telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya.